wa maulana Muhammadin wa ashabihi ajma'in. Amma kan dan kita sekarang hadis yang pertama dalam bab anjuran meningkatkan amal baik dalam usia akhir usia. Hadis yang pertama kita baca bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam in akhara ajalahu balagha sittina sanatan Allahu ila mri'in akhara hatta balagha sittina sanatan. Kita mengucapkan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul bersabda, A'zarallah, Allah alasan. Allah memberi peluang. Allah memberi kesempatan. Ilamri'in. Imri, kalau perempuannya seorang itu imro'ah. Jadi imro'ah itu seseorang tapi perempuan. Kalau laki-laki. Karena kalau bahasa laki-laki ini lebih umum dari bahasa perempuan. Sehingga kalau disebut imri'in itu perempuan masuk. Tapi kalau disebut imro'atun, nah ini bedanya. Laki-laki enggak masuk. Ya, laki-laki enggak masuk. Karena kalau yang namanya disebutkan laki-laki, perempuan bisa boncengan gitu ya. Bisa ngikut kepada laki-laki. Tapi kalau disebut perempuan, tidak selamanya laki-laki bisa ikut. Sekarang aja yang boncengan ini kalau laki-laki, perempuan yang bawa, laki-laki yang ikut bonceng gitu kan. Masih jarang kita ini. Kalau perempuan mau pakai baju laki-laki masih banyak yang pakai. Coba kalau laki-laki coba pakai rok coba. Apalagi Rangga pakai BH. Lucu. Ya, lucu. Lucu. Kalah. Cuma ini bahasa. Allah memberikan peluang, memberikan alasan kepada seseorang. Itu akhara ajalahu. Pasti Allah itu akan mengakhirkan, memanjangkan ajalnya. Balagha sittina sanah. Sampai usia 60 tahun. Usia umat ini kata Nabi baina sitin wa sab'in sanah. Antara 60 sampai 70 tahun. Kalau sampai kepada usia 60 tahun, sudah ditakjil. Bukan tak, bukan ain. Ada ajilihi, ada. Kalau ajil, takjil itu mempersegera, mempercepat. Tapi kalau ajil itu melambatkan. Jadi ajil itu lambat. Ajilihi wa ajilihi. Ma'alim na minhu wa malam na'lam. Kita minta sama Allah itu. Kebaikan itu. Ajilihi. Segera di dunia ini. Atau lambat di akhirat.
Yang kita tahu atau yang kita tidak tahu. Baik. Kalau Allah memberikan kesempatan kepada seseorang untuk beramal, maka Allah pun akan mengakhirkan umur sampai minimal sitina sanah, ini sampai 60 tahun. Jadi kalau sudah, ada yang bilang kan kemarin tadi ada yang bilang 40 tahun, ada yang bilang juga 18 tahun. Gitu. Ini ya takjilnya, kataannya untuk beramal itu. Ini artinya kalau 60 tahun ini sudah jangan cenderung lagi kepada permainan-permainan dunia lah. Kalau sudah usia 60 masih main gundu. Masih main gundu. Udah usia 60 tahun itu ya udah nggak usah lagi lah jalan-jalan gitu. Mau kemana? Ke mall, cicim. Mau apa? Foto. Ya Allah. Ya. Kalau 60 tahun itu sudah ke masjid lah, sudah harus ke masjid. Kenapa? Karena itu termasuk memberikan uzur, alasan sudah. Ditakjil itu, usianya sudah di situ. Diingatkan. Makanya alhamdulillah tuh kalau orang-orang mukmin ya, 60 tahun itu usia apa namanya? Usia pensiun. Makanya di masjid-masjid ya sudah masanya lah harus begitunya. Oh kalau begitu mah anak muda nih selagi muda mending maksiat aja. Kamu mah. Emang mati itu siapa yang mati itu? Mati itu justru yang muda yang mati itu. Yang mati itu justru yang sehat. Loh. Kenapa? Ya iya itu yang ke masjid 60 tahun itu berarti masih hidup. Yang mati yang tua berarti. Yang muda berarti ya. Itu yang sehat, yang sakit di rumah sakit masih ada nggak? Belum. Yang mati mah yang sehat justru. Kok melotot man? Paham nggak? Iya. Jangan anggap justru yang mati itu anak muda itu bakal, belum tentu. Ya belum tentu. Yang mati itu ya muda kayak tua ya mati. Allahu Akbar. Cuma Allah sayang sama kita ya, sama umat Islam ini. Allahu Akbar walillah. Ini kalau sudah pensiun, tidak ada kerjaan, kemudian rajin ke masjid, alhamdulillah ya Allah. Cuman kan bingungnya begini nak, makanya kalian harus belajar. Harus kalian belajar sholat, harus kalian dari mulai sekarang nak. Khawatir nanti kalaupun kamu dapat hidayah kepada Allah dalam usia misalkan 60 tahun, ini bagaimana kalau saja mereka itu tobat kepada Allah usia 60 tahun ke atas, tapi sholatnya nggak bisa, wudunya nggak bisa, ngajinya nggak bisa. Ini yang jadi musibah buat kita. Maka mengira mereka sudah beramal, mereka sudah tobat, tapi sholatnya tidak diterima karena tidak pakai ilmunya. Kan ngeri kalau begitu. Kita banyak melihat kan, orang-orang tua kita coba, sholatnya itu tidak bisa, baca Qurannya nggak bisa. Nah ketika kesibukan, keramaian, masjid dikuasai oleh usia 60-an, kemudian mereka itu sudah merasa sudah tobat dan sudah baik, akhirnya yang jadi imam, yang jadi muazin orang-orang tua. Ini kita masih dengar nih di masyarakat ini, orang-orang tua tuh yang azan itu karena narasi mudanya
Udah bagus sekarangnya. Tapi kan tidak pakai ilmu. Ketika tampil juga mereka tidak apa namanya? Tidak menghargai kita. Dianggapnya kita belum saatnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ada nggak yang dengar gitu? Ada nggak? Ada tuh yang begitu tuh. Gimana coba? Solawatan yang nggak benar. Kenapa? Pasti mereka itu tidak bisa baca Quran itu. Ngaji. Di speaker lagi ngajinya. Tadarus katanya ngomongnya. Berantakan itu. Itu kalau orang-orang yang hebat bacaan Qurannya, dibacain begitu dikubur itu, waduh bisa keluar nyekek tuh jemaah. Orang yang baca Quran bukan ngasih pahala, bukan ngasih atau dikasih pahala, bukan. Kan ngeri kalau seperti itu tuh, kita ngeri nak zaman sekarang itu. Baik, Allah Subhanahu wa taala nanti tidak ada lagi orang itu beralasan. Apapun keadaannya. Ada keterangannya. Apa katanya? Nanti Allah Subhanahu wa taala alasan kepada masing-masing orang yang miskin. Allah akan kasih alasan. Siapa? Nabi Isa alaihissalam. Miskinnya Nabi Isa. Rumah nggak punya Nabi Isa itu. Rumahnya tidak punya dia. Istri tidak punya. Anak tidak punya. Keluarga tidak punya. Nabi Isa. Nabi Isa itu kalau salin saja kainnya. Itu hanya satu yang. Beliau katanya kalau mau salin itu, kalau mencuci bajunya itu, dia berendam di kali. Dijemurnya dengan ke ataskan tangannya. Dijemurkannya bajunya itu. Allah karim. Miskin. Kadang-kadang dia makan pagi, sore tidak makan. Tapi Nabi Isa alaihissalam itu masih aktif dan terus beribadah kepada Allah. Artinya kemiskinannya sama sekali tidak ini ibadah kepada Allah. Ada yang kaya. Sangat kaya. Orang kaya beralasan kami ini sibuk dengan dunia. Sibuk dengan perdagangannya. Allah kasih alasan. Siapa? Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman ini kekayaannya luar biasa. Jembatan. Dibuat jembatan emasnya. Tiang-tiang rumahnya jadi emas. Allah kirim. Intan berlian. Mutiara-mutiara. Kolam-kolam. Ya Rabbana ya Karim. Tentara-tentaranya. Bukan hanya tentara manusia. Jin. Jadi tentaranya. Burung-burung jadi tentaranya. Gunung. Menawarkan diri. Kepada Nabi Sulaiman itu. Allah Karim. Tapi mereka. Nabi Sulaiman adalah orang yang sangat-sangat soleh. Beribadah kepada Allah. Tidak terganggu dengan kekayaannya. Dan raja diraja Nabi Sulaiman itu. Jadi kalau Nabi Sulaiman sampai datang nanti ke Sleman, ke Magelang, Jogja, Borobudur, tidak mustahil lah. Kenapa? Karena Nabi Sulaiman merajai dunia. Dirajai oleh Nabi Sulaiman. Kalau di sini tidak mustahil Nabi Sulaiman datang ke Indonesia. Nabi Sulaiman daraannya aja angin. Guduha syahrun warwahuha syahrun. Sakit mah nggak bisa ibadah. Oh bisa. Bisa. Allah bikin alasan siapa lagi? Nabi Ayub alaihissalam. Ya, Nabi Ayub alaihissalam. Sakitnya mungkin tidak adalah yang sakit. Bukan hanya dirinya Nabi Ayub itu. Ya, bukan hanya dirinya. Peternak. Habis, pertaniannya habis. Istrinya juga sama. Anak-anaknya juga sama. Kayak apa menderitanya Nabi
Tapi sakitnya Nabi Ayub ternyata tidak menghalangi ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa lagi? Tuh budak. Kalau budak itu kan namanya hamba. Ya. Hamba namanya hamba. Bagaimana hamba? Kalau kita beribadah, Allah kasih lagi. Contohnya, yaitu Nabi yang diperbudak, yang dijadikan budak, dijual. Itu Nabi Yusuf alaihissalam. Masih bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada alasan lah, ya. Allah nanti kepada kita ketika kita dikasih kesempatan, dikasih usia, dikasih umur, dikasih sehat, kemudian kalau kita tidak memanfaatkan, tidak menggunakannya, tidak bakal ada alasan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Untuk kita, Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Istirahat dulu. Yang mau sholat silakan, mau